terutama nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sepanjang umur dan kesempatan dunia. Dan dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita masih diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, yaitu salah satu yang berkat kita Allah Subhanahu wa taala salat subuh salat berjamaah. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga kita mengadakan taklim yang khusus tentunya dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya para sahabatnya dan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan berkat Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita memulai kali ini, mari kita sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita insyaallah bermanfaat buat kita, tentunya dalam rangka memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suratul Fatihah ini mudah-mudahan sebagai doa dan wasilah untuk para orang tua kita, ada yang kita, guru-guru kita yang telah diberkati Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Dan kita doakan juga jemaah yang dalam kondisi kurang sehat, dalam kondisi ditimpa dengan penyakit musibah penyakit yang mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan jemaah sekalian yang telah memberikan infak sedekahnya mudah-mudahan Allah terima infak sedekahnya diganti dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wa sallallahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sama-sama kita simak dan kita dengarkan kajian dalam tema ilmu hadis yang disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Maulana Faisal Al-Sibili MA untuk dapat cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadiratnya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Terlebih pada hari ini merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, yang secara langsung umat Islam berperan, ulama-ulama dan para habaib juga berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Terutama daripada sepuh kita, tokoh kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan resolusi jihadnya pada tahun 45. Demikian juga Kiai Haji Zainul Arifin dan lain-lain daripada tokoh-tokoh kita, para ulama yang langsung memberikan sumbangsihnya
kepada negeri tercinta ini. Semoga kemerdekaan ini Allah Subhanahu wa taala terus pelihara untuk baiknya ibadah kita. Sebab kalau satu negara berperang, bagaimana mau ngaji? Baru pembukaan, alhamdulillah ada mortir datang gitu. Baru pembukaan ada bom dan macam-macam. Nah, kemerdekaan ini akan Allah tambah kenikmatan-kenikmatannya apabila kita mensyukuri akan nikmat kemerdekaan itu dengan lagi dan lagi menguatkan iman kita, amal soleh kita. Justru jangan membuat Allah Ta'ala murka dengan mengisi kemerdekaan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, terlebih lagi kemerdekaan ini akan terisi dengan baik apabila kita mempunyai akhlak. Orang yang akhlaknya mulia, sifatnya adalah tidak kepada enak untuk diri sendiri, soleh untuk diri sendiri, bahkan masuk surga untuk diri sendiri. Ini bukan demikian akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia adalah seseorang yang dimana dia keberadaannya orang lain menjadi dapat manfaat, dimana dia berada orang lain menjadi baik, dimana dia berada orang lain menjadi senang, orang lain menjadi mudah urusannya. Dan itu yang harus kita isi daripada kemerdekaan yang sudah umurnya berapa ini? 77 tahun. Ada yang 77 tahun di sini, Pak? Oh, berarti ini generasi muda semua ini. Ya, menuju tua lah ya, Pak ya. Tapi Pak Haji paling baru 55 ya, Pak Haji. 55 ya. 25. Baik, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau seseorang memiliki akhlak yang mulia, jadi akhlak yang mulia ini adalah merupakan hasil daripada kekuatan iman dan ibadah. Ya, akhlak yang mulia ini diajak debat aja nggak mau itu. Ya, akhlak yang mulia ini levelnya memang level orang-orang soleh, hadirin. Sifatnya dia selalu bukan untuk dirinya saja. Ciri-ciri kalau kita sudah memiliki akhlak mulia, Pak, ciri-cirinya dalam doa saja tidak egois kita untuk diri kita sendiri, bahkan non muslim kita doakan. Apa doanya untuk non muslim? Allahumma gfir lahum, boleh? Tidak boleh. Untuk non muslim doanya Allahumma hdin nasa jami'a, Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a. Ya Allah, kasihlah hidayah kepada seluruh manusia. Itu sudah merupakan akhlak. Ada rasa kasihan kepada orang lain, ada fikir kepada orang lain. Karena manusia ini kalau meninggalkan dunia yang fana ini tanpa menyebut la ilaha, dia nggak ada yang bisa, ada yang menolong itu, Pak. Jadi dari doa saja kita diajarkan untuk sama-sama ada fikir bagi orang lain supaya kita selamat, orang lain juga selamat, bareng-bareng masuk surga mendapat ridha Allah. Baik, kita masuk saja hadirin. Yang pertama, bahwa orang yang berakhlak mulia ini dia akan dijamin surganya, hadirin. Ya, menjadi sebab masuk surga. Wah, ini udah tingkatan hebat banget ini. Ya, ada jaminan orang yang berakhlak mulia, bahkan dijamin surganya itu. Dalam hadis ini ada tiga tingkatannya itu, Pak. Coba kita buka saja. Dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullah, ya, Nabi sendiri yang menjamin, ana za'imun
bibaitin fi rabadil jannah. Aku menjamin kalau anak buahnya udah ditembak sendiri gitu Pak, akhlak mulia bukan tuh Pak? Wah itu sih Masya Allah. Jangankan kita sampai merenggut nyawa orang, ngomong sama Pak Adul aja, apa lo? Nggak boleh itu, ya Pak nggak boleh gitu. Apa masalah? Apalagi sampai ya Allah, nggak boleh terjadi Pak. Di negeri yang tercinta ini tidak boleh terjadi seperti itu. Ini kalau orang-orang yang punya beginian, hatinya dipenuh dengan nafsu ammarah, waduh, bisa rusak ini negara ini. Betul? Apalagi selevel Barada punyanya Glock berapa tuh? Glock 17. Jadi akhlak mulia itu betul-betul menempatkan tempatnya pada sesuatu pada tempatnya tadi. Baik, kita ini saja bukakan hadisnya. Ini hadis pertama, derajatnya hasan, riwayat Imam Abu Dawud pada 4802. Kita langsung aja nih Pak, langsung tentang mengisi kemerdekaan dengan akhlak yang mulia. Kami hadirkan hadis-hadisnya langsung dari Nabi, supaya Anda menjadi pejabat yang baik, menjadi karyawan yang baik, menjadi pegawai yang baik, menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi insan yang baik, menjadi warga negara yang taat hukum. Jadi pengajian-pengajian kayak begini Pak menganjurkan kebaikan, taat kepada hukum. Jadilah warga negara yang baik. Jadilah hidup berdampingan dengan sesama anak bangsa NKRI tercinta. Mau muslim, non muslim, sama di mata hukum. Mau muslim atau bukan muslim, sama kita sebagai anak bangsa. Yang membedakan memang dalam masalah akidah. Kalau akidah kita nggak bisa memaksa. Makanya ayatnya turun yang paling gampang itu ayat toleransi. Lakum dinukum, apa artinya? Silahkan agama kalian, ini agama kami gitu. Tapi kalau sama-sama dalam kebersamaan membangun negeri tercinta, menjadikan negeri ini damai, gemah ripah, loh jinawi, wajib. Bukan tugas presiden dan para ajudannya saja dengan para aparatnya saja, tetapi kita juga langsung memberikan sumbangsi itu dengan menjadi orang yang baik akhlaknya, menjadi warga yang baik. Ya, di antara akhlak yang terbaik nggak pernah nunda kita bayar pajak gitu kan? Betul nggak Pak? Itu lihat mobil saya pajaknya udah dibayar Pak itu. Jadi kita pun rakyat Indonesia memberikan sumbangsi langsung akan mengisi kemerdekaan negara tercinta Republik Indonesia. Makanya kita hadirkan langsung hadisnya nih dari Nabi. Beliau bersabda, ana zaimun, kata baginda, aku menjamin bibaitin fi rabadil jannah, untuk seseorang mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tepi surga. Pak Ustadz, di tepi surga Pak Ustadz? Iya kan ada level-levelnya surga itu. Ente dapat tepi surga juga udah lumayan itu. Tepi surga juga sudah lebih baik daripada rumahnya Mr. Bill Gates yang harganya 1 triliun itu. Rumah di tepi surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagi siapa? Kata baginda, aku menjamin seseorang mendapatkan rumah di surga. Liman tarakal mira, bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqa, sekalipun benar, nggak usah berdebat Pak. Contoh dalam masalah agama, maulidan, tahlilan, bid'ah, nggak usah berdebat. Kami punya dalil, Anda punya dalil, udah masing-masing jalan. Kan enak begitu. Ini kan tugas kita semua Pak, untuk menyadarkan umat Islam dalam masalah agama yang perbedaan pendapat, bukan untuk perpecahan, tapi untuk makin memupuk rasa kasih sayang dan penghormatan, saling takdim, saling memuliakan. Monggo, yang ini ada dalilnya, yang ini ada dalilnya. Ibaratnya itu
ada makanan di meja makan, tinggal kita ambil. Anda mau yang mana? Mau yang pedas kah, yang manis kah? Ada nggak Pak makanan yang manis? Saya hampir tiap hari tuh beli gudeg di situ tuh. Rasanya manis, enak gitu ya. Apalagi pakai buntil sama apa tuh? Ini nanti ada konsumsi nggak Pak? Nggak ada ya? Ada? Enggak, coba nanya doang gitu. Karena saya habis ini ada pengajian dengan para dokter di Medan, Sumatera Utara. Jadi jam 6 nanti saya langsung balik. Ya, karena ditunggu nanti. Jadi para dokter dari Universitas Sumatera Utara, kajian kita pada Rabu ini gitu. Jam 6 sih nanti, jam 6:15. Nah, untuk masalah dunia, akhlak yang mulianya apa? Kata Nabi, aku menjamin seorang mendapat satu rumah di tepi surga bagi dia yang meninggalkan perdebatan. Kalau tadi masalah agama, masalah dunia, mohon maaf nih Pak, Anda punya tanah gitu ya, ternyata tanahnya diserobot setengah meter, Anda dijamin surga tuh ketika udah saya mengalah. Padahal kalau Anda mau diajukan ke pengadilan, mau diurus begini-begini, insya Allah menang, tapi Anda nggak mau ribut. Ah udahlah, nggak apa-apa, udah. Itu dijamin surganya. Tapi kalau tanahnya setengah meter, kalau 1 hektar, ya silakan diurus, tapi dengan cara yang baik. Wa bi baitin fi wasatil jannah. Yang kedua kata Nabi, aku menjamin seseorang mendapatkan satu rumah fi wasatil jannati, di tengah surga. Lebih tinggi lagi nih. Surga kan ada 8 Pak, tingkatannya macam-macam. Yang tertinggi surga Firdaus, kemudian surga Aden, kemudian surga Darussalam, kemudian surga Darul Khuldi, kemudian surga Darul Muqamah, kemudian surga Jannatun Naim, ada surga lagi Muqamul Amin, ya. Itu kan tingkat-tingkatan, semuanya ada 8 surga. Ini di tengahnya ini, mendapatkan rumah di tengah surga, liman tarakal kadhib, bagi seorang yang meninggalkan kata-kata bohong, wa in kana maziha, sekalipun bercanda. Pak, kalau orang bercanda, Pak Abdul sendalnya saya sembunyiin tuh pas pulang dari masjid. Ditanya, Ustadz sendal saya mana? Nggak tahu, padahal saya nyembunyiin. Itu kalau orang bercanda, bohong aja, nggak dijamin surganya itu. Jadi jangan berbohong, sekalipun dalam bercanda aja jangan bohong, apalagi tidak bercandanya. Yang ketiga yang paling tinggi Pak, kata Nabi, wa bi baitin, dan aku menjamin seseorang mendapatkan satu rumah fi a'lal jannah, di surga yang tertinggi. Bagi siapa? Liman hassana khuluqahu, bagi seseorang yang memperbagus akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya. Kalau kita mau lihat akhlak kita udah bagus Pak, lihat aja dari tetangga. Kira-kira tetangga ngomongin kita enggak? Kira-kira tetangga kesel enggak sama kita? Gitu. Ya. Baik. Yang kedua hadirin, akhlak mulia menjadi sebab dicintai Allah. Masya Allah. Ya. Kalau seluruh manusia marah sama kita, benci sama kita, tapi Allah Ta'ala cinta, ridho, cukup. Nggak ada urusan orang lain nggak suka sama kita, tapi Allah mencintai kita, Allah meridhoi kita. Tapi apalah artinya Pak, orang sedunia suka sama Anda, senang sama Anda, tapi Allah murka, apalah artinya seperti itu? Ya, tapi yang namanya prinsip umat Islam dalam kita berperilaku, berakhlak, kan ada 2 tuh. Baik hubungan Allah kepada Allah, namanya hablum minallah, baik sama manusia namanya hablum minan nas. Nah, ini mana dalilnya? Kan nggak boleh dari ulama mengatakan kalau kamu akhlaknya baik mendapat dicintai oleh Allah, itu perlu dalil yang demikian. Kita buka saja hadirin riwayat daripada Imam Tabrani di sini. Ya, dalam kitab beliau yaitu Mu'jam Al-Awsat.
Nabi SAW bersabda di sini, ahabbu ibadallahi ilallah, hamba Allah yang paling Allah cintai. Kata Nabi, qal, siapa itu ya Rasul? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, akhlaknya yang paling baik. Kalau berbicara orang lain mendapat manfaat, kalau berperilaku dia orang lain menjadi senang. Pak, akhlak yang mulia ini bisa kita praktekin dalam kehidupan hari-hari itu, Pak. Ini levelnya level akhlak di atas rata-rata ini. Bang, ini berapa bang harganya? 20.000 Pak. 19.000 Pak. Uang Anda berapa tuh? 20.000. Ya udah bang, ambil aja bang. Ini enggak, kurang 1.000 aja enggak jadi beli itu akhirnya. Jadi level akhlak mulia itu bagaimana orang lain jadi senang, jadi baik, orang lain terhibur, orang lain tidak sakit hati gara-gara kita. Ya, yang ketiga, ada 8 nih Pak, saya kumpulin ada 8. Yang ketiga adalah, hadirin, akhlak mulia menjadi sebab dicintai oleh baginda Rasul. Bukan cuma dicintai bagaimana, tempat kita nanti di akhirat berdampingan dengan Nabi itu paling dekat. Sebab di akhirat Pak, dengan segala goncangannya dalam keadaan yang sangat menakutkan, kita harapannya cuma satu, itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlaku goncangan daripada hari kiamat, kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita. Berlaku ayat-ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, idza syamsu kuwirat, matahari digulung, wa idzal kawakibun tasarat, bintang-bintang berjatuhan, idza samaun fatarat, langit terbelah. Itu kan ayatnya dalam juz amma itu. Ya, atau yang bukan juz amma-nya, contohnya idza waqa'atil waqi'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adra idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Pada hari itu Allah merendahkan orang-orang yang jahat, orang-orang pendosa, rafi'atun, dan Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wa bussatil jibalu bassa, gunung dihempaskan dengan sehempas-hempasnya. Ketika kita sudah berada di padang mahsyar, kita tanpa berpakaian, tanpa dalam keadaan ada sehelai benang pun, dibangkitkan kita dari alam kubur kita. Makanya dari anggota tubuh kita ada satu yang tidak boleh hancur Pak. Apa? Tulang ekor. Dari tulang ekor ini nanti Allah katakan kun fayakun, kembali lagi dia menjadi manusia kayak kita. Cuma jasad kita di padang mahsyar lebih kuat fisiknya itu, karena matahari aja 1 mil, keringat masing-masing sesuai dengan iman dan amal solehnya. Nah hadirin, dengan akhlak yang mulia, tapi tentu maksudnya akhlak mulia ini udah dipoles dengan keimanan, dengan sholat 5 waktu. Ya Ustadz, saya akhlak yang mulia aja deh, nggak sholat, nggak ini, nggak bisa gitu. Ini jangan salah dipahami nih. Akhlak mulia adalah hasil kerja keras dari keimanan, ibadah, banyak doa, tahajud, puasa, berkurban, menjalankan perintah, jauhi larangan. Itu buahnya nanti adalah akhlak yang mulia, begitu. Jadi kalau akhlak yang mulia berdiri sendiri, sholat tidak, tapi orangnya baik Ustadz, omongannya baik, orangnya baik, sering sodakoh, tapi enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, itu namanya tipu daya setan. Kata setan, udah kamu akhlaknya udah bagus, enggak perlu sholat, ini tipu daya setan. Baik, hadirin, contohnya begini, kita tampilkan dulu hadisnya aja. Ya, nih riwayat daripada Al Imam Tirmidzi 2150.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa inna min ahabbikum, sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian, wa aqrabikum minni majlisa, dan yang paling dekat dengan aku nanti tempatnya yaumal qiyamah. Oh, bukan di dunia Pak, ini hebat, di hari kiamat. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling dekat dengan aku kaflingnya, tempat duduknya di akhirat nanti, di hari kiamat, ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Sholatnya dijalanin, ke masjidnya rajin, cari nafkahnya yang halal, budi pekertinya luhur, perilakunya baik, omongannya jujur, orangnya bertanggung jawab. Masya Allah, tinggal nunggu aja tuh di akhirat. Itu yang seharus kita usahakan Pak. Makanya dari taklim-taklim kayak begini, kita saling mengingatkan ini, kita saling bermudzakarah, saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa penting kita untuk semangat dalam ibadah. Tertingginya adalah akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Tetapi kata baginda, wa inna abghadakum ilayya, dan orang yang paling aku benci kata Nabi, wa ab'adakum minni majlisa, ya Allah, yang paling jauh dengan Nabi itu tempatnya, kaflingnya di akhirat, yaumal qiyamah, pada hari akhirat nanti, as-sarsarun, yaitu orang yang dia banyak ngomong, mutasyaddiqun, orang yang mulutnya lebar, artinya orang yang apa itu, mutakabbirun, wal, orang yang ngomongannya gede gitu, wal mutafahiqun, ini memang susah bahasa Arabnya, wal mutafahikun, dan orang-orang yang sombong. Apa yang mau disombongin Pak? Hadirin, arasy Allah, arasy itu berada di langit ketujuh. Arasy Allah itu ditopang sama berapa malaikat? Hah? Berapa? Jangan tebak-tebakan. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini qot'i masalahnya dari Al-Quran. Ada yang tahu Pak, malaikat penopang arasy ada berapa? Ada 8 Pak Ustadz. Dalilnya dalam surat ke-69, surat Al-Haqqah. Ya, kita sebentar ke ini dulu. Surat Al-Haqqah, surat 69 ayat ke-17. Ya, wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah. Wal malaku, dan para malaikat, ala arjaiha, berada di sudut-sudut langit, wa yahmilu arsya rabbika, dan arasy Tuhanmu digotong, dipikul, ditopang, fauqahum, di atas kepala-kepala malaikat, yauma idin, pada saat itu, samaniyah, berapa? 8. Wahid, isnin, talata, arba'a, khamsah, sitta, sab'ah, tamaniyah. Ini bagus nih Bapak-bapak nih kalau ngaji bahasa Arab juga nih. Ya, ngaji bahasa Arab Pak. Minta satu guru belajar bahasa Arab. Jadi kalau program 5 tahun ke depan aja, berarti udah jadi pada ustadz semua nih, gitu, ya kan? Ini udah Ustadz Adul, gitu kan? Ustadz Pak Haji Hashim, gitu. Baik, jadi 8 malaikat. Hadirin, malaikat yang 8 itu menggotong arasy. Arasy Allah itu dibanding dengan bumi kita begini Pak. Nih, ini bumi kita, ya jatuh. Ini bumi kita nih, setetes air. Arasy Allah segede apa? Selautan luas. Arasy Allah selautan. Jadi kalau bumi kita dipegang sama malaikat satu, ini yang 8 malaikat, bumi kita dipegang di telapak tangan malaikat, bumi kita seperti satu debu di tangannya malaikat penopang arasy. Kalau buminya segede gitu Pak, manusia segede apa? Apa yang mau disombongin gitu loh.
Apa yang mau disombongin? Apa yang menyebabkan dada Anda dibusungkan kayak begitu? Harta tempelan, kesarjanaan tempelan, pengetahuan tempelan, warna kulit tempelan, pemberian secara free, nasab keturunan tempelan. Kita lahir tanpa sehelai benang pun, kita mati juga tanpa membawa sehelai benang pun. Kain kafan bukan kemauan mayit, Pak. Mayit udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kain kafan adalah kewajiban orang yang hidup. Apa yang mau disombongin? Gitu. Ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini diantaranya nomor 3. Kita lagi masih banyak nih, Pak. Nomor 4. Hadirin, akhlak mulia menjadi sebab beratnya timbangan amal. Ya, udah rajin sholat, rajin ibadah, cari nafkahnya baik, akhlaknya tambah baik lagi, Masya Allah. Timbangannya makin berat itu, Pak. Jomplang nanti nih, kita memang manusia, punya salah, punya keliru, ya kan, punya kelemahan. Tapi ditambah dengan akhlak mulia, insya Allah jadi tambah berat. Baik, hadirin, sekarang kita ini kan hadisnya dalam riwayat masih Imam Tirmidzi pada 2134. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ma min syai'in yudha' fil mizan, tidak ada sesuatu yang lebih berat di alam mizan itu, Pak. Nanti kita kalau udah masuk alam akhirat, udah meninggal dunia, fase pertama kuburan, alam kubur. Yang kedua alam mahsyar. Yang ketiga ada alam syafaat. Yang keempat ada telaga Kausar. Yang kelima nanti ada alam hisab. Yang keenam ada alam timbangan. Yang ketujuh ada alam sirat, melewati jembatan yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis dari sehelai rambut. Ini alam mizannya, ini ada timbangan, ada dacin itu. Ini untuk amal buruk, ini untuk amal jahatnya. Makanya kata Nabi, umat Islam yang berada amal buruknya 50%, amal baiknya 50%, dia tertunda masuk surganya ini. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka juga. Itu dari alam timbangan, Pak. Nanti orang-orang kayak begini, umat Islam yang seperti ini, amal baik dan buruknya 50-50, dia tidak masuk ke surga, tidak ke neraka juga, tapi standby dulu di satu tempat namanya Al-A'raf. Itulah surat Al-A'raf diturunkan karena itu pada ayat ke-46-47-nya itu. Wa bainahuma hijabun wa 'alal a'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Surat apa tadi? Surat keberapa? Ke-7 ayat ke-46. Wa bainahuma hijab, di antara surga dan neraka ada pertengahannya itu. Nah, hijab ini adalah bukit A'rafnya tadi, tempat orang beriman yang setelah ditimbang amal baik 50%, amal buruk 50%. Ketika mereka melihat orang-orang yang menjadi penduduk surga, jadi dari bukit itu dia bisa melihat. Wanadau ashabal jannah, mereka menyeru kepada penduduk surga, aduh kalian enak ya, sudah masuk surga. Ansalamun alaikum, kalian sejahtera, selamat sentosa. Lam yadkhuluha, kata Allah, mereka belum bisa masuk. Wahum yatma'un, padahal mereka sangat merindukan segera masuk surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, tetapi tatkala mereka wajahnya melihat kepada penduduk neraka, mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin, ya Allah, jangan kau jadikan kami ya Allah dengan orang-orang zalim. Mereka ketakutan. Ini adanya di alam timbangan setelah ditimbang, hadirin. Tapi umat Islam yang berada di Bukit A'raf tetap akan masuk surga karena ditolong oleh siapa? Sayyiduna Muhammad. Nah, apalagi kalau ada orang, Pak, udah habis nih. Jadi kalau nanti ditimbang amal buruknya 51%,
amal baiknya 49%. Lebih berat mana? Ini bisa masuk neraka. Yang 50-50 dicari lagi nih, kata Allah. Coba cari. Ada kebaikan apa? Ya Allah, ini orang baik banget. Ya, kalau ada orang kesusahan sedikit aja dia bantu. Kalau ada benda yang berbahaya di jalanan aja, ada batu, dia singkirin. Ya Allah, ini ada catatan amalnya nih. Kalau di dalam masjid dia ngeliat ada kayak begini aja nih, ya Allah, diambil sama dia tuh. Itu akhlak, Pak. Nih kayak begini kan ada tuh remeh-remeh tuh. Ya, maaf nih, bukan nyindir, Pak, bukan nyindir. Itu diambil gitu ya. Diambil, itu akhlak, kata Allah. Udah, memang dia 50-50 tadi, baik buruknya. Ini dengan akhlak yang baiknya, masukkan dia ke dalam surga. Hadirin, ya, jadi penting banget nih kita poles lagi, Pak, termasuk saya yang bicara juga. Ya, kita saling mengingatkan. Ya. Baik, yang kelima, akhlak mulia menjadi sebab dilipat gandakan pahala. Hadirin, orang yang berakhlak mulia, seumpamanya dia udah sholat, tapi yang pokok-pokok aja tuh, sholat, puasa, tahajudnya jarang, puasa sunnahnya jarang, tapi akhlaknya bagus, itu bisa tertambel, bisa tergantikan dengan akhlak yang bagus. Kenapa? Orang yang udah menjalankan kewajiban-kewajiban yang pokok, ditambah akhlaknya bagus, derajatnya sama kayak orang yang puasa siang hari dan juga yang dia tahajud malam hari. Baik, ini diantaranya kita lihat hadisnya. Nomor 5 ini hadirin, riwayat daripada Al-Imam Abu Daud, 4800 nomornya. Ya, kan ada tuh, kok ini sih, ada orang-orang yang jarang tahajud, mungkin karena dia kecapean atau apa begitu, tapi akhlaknya bagus. Yang pokok-pokok dia jalankan, sholat berjamaah, tapi puasa sunnah enggak dia. Puasa sunnah paling kemarin Arafah, terus Muharram gitu ya. Senin Kemisnya jarang, tapi akhlaknya bagus. Kata Nabi, lihat Pak, innal mu'min, kata baginda, sesungguhnya seorang beriman, la yudrik bihusni khuluqihi, dia akan mendapatkan dengan akhlaknya yang baik, yang bagus ini, darajatas shaim al-qaim, seperti derajat orang yang rajin puasa sunnah tiap hari sama tahajud tiap malam. Tapi orang yang kayak begini masih kalah dengan siapa? Dengan orang beriman juga yang udah menjalankan pokok-pokok ajaran, sholat berjamaah, ditambah akhlaknya bagus, ditambah juga dia rajin tahajud sama puasa sunnah. Wah, itu nggak ada duanya lagi tuh. Tapi kalau ada di antara umat Islam yang jarang tahajud, jarang puasa sunnah, akhlaknya baik, udah tertambal juga itu, sudah cukup. Dan ini kan nggak boleh dikatakan oleh ulama, nggak boleh dibuat-buat oleh manusia. Ini harus dari Allah dan Rasulnya. Ustadz, saya memang jarang tahajud, Ustadz. Ya, saya jarang puasa sunnah, paling kalau momen-momen ini aja. Nah, kalau gitu saya mau perjuangkan dari jalur ini, silakan. Makanya ada kaidah tuh dari para ulama, illam yu'mal kulluhu lam yutrak kulluhu. Kalau nggak bisa diamalin semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Kan amalan kita banyak banget itu Pak, amalan harian, sholat berjamaah, tahajud nggak tinggal, dzikir pagi petang, istighfar 100, sholawat 100, dzikir tahlil 100, kemudian sodaqoh harian, kemudian yaitu perintah kebaikan, cegah kemungkaran, cari nafkah yang halal, sholat sunnah rawatib dijalanin, sholat duha dijalanin, isyroknya dijalanin, tahajud nggak lepas, sholat hajatnya dijalanin, tobatnya dijalanin, doa keluar masuk WC, doa mau ke kantor, adab-adab mau ke kantor, adab-adab keluar dari rumah, berwudu dulu, baca doa ini, ketika udah di kendaraan baca doa ini. Banyak kan amalan harian? Hafal nggak tadi? Banyak itu amalan harian. Ustadz, banyak banget Ustadz, sampai doa tidur saja. Saya yakin Anda belum hafal doa tidur nih Pak. Coba ada yang hafal doa tidur? Paling bismika Allahumma amut wahya kan?
Itu mah punya anak PAUD. Doa tidur level kita, Pak, para bapak-bapak ini, ambil doa tidur yang terafdol. Itu pentingnya ngaji. Coba ada yang hafal, Pak, dapat sepeda lipat. Doa tidur aja panjang kayak gitu. Allahumma aslamtu wajhi ilaik. Nah, tuh Bapak keluarkan nyerah dia itu. Oh, bukan batuk. Hadirin, doa tidur aja Nabi ajarin panjang banget, Pak. Ini doa tidur terbaik. Hadis Bukhari nomor 244. Nih coba saya tampilkan nih. Ya. Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik. Tuh, udah ada tuh. Kita besarkan dulu coba. Nih. Ini doa. Jadi amalan harian tuh banyak banget, Pak. Ya, banyak banget. Termasuk nih doa tidur aja kayak begini. Sayang nih hadirin kalau antum nggak hafal. Masa seneng banget sih cuma punya Kijang tahun 85 gitu. Emang nggak mau dapat Innova yang baru, yang Venturer, Pak. Ini yang Venturernya nih. Ya. Kenapa? Karena ini doa tidur terbaik. Bismikallahumma amut wa ahya tetap baik. Tapi itu punya anak-anak PAUD, Pak. Ustadz, berarti ilmu hadis sangat dalam. Dalam. Orang kita yang udah ngaji sampai program S2, S3 aja, kadang ketemu hadis, kayak belum pernah dapet hadisnya ini. Karena jumlah hadis lebih dari, yang sahih aja lebih dari 100.000. Ngapalnya tuh gimana? Bahkan yang dihafal sama Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta hadis. Ini, Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Tuh yang diwarna hitamin itu. Itu doa itu terbaik. Begini maksud saya. Kata para ulama, kalau kita nggak bisa mengamalkan itu semua, itu dalil kaidahnya begitu. Illam yu'mal kulluhu, kalau tidak bisa diamalkan semua, lam yutrak kulluhu, jangan ditinggalin semua. Paling enggak ada yang nyantel tuh. Saya nggak pernah tahajud, Ustaz, nggak pernah puasa sunnah. Paling enggak akhlaknya bagus. Gitu maksudnya. Ini Ustaz kalau nggak bisa diamalin, ya udahlah. Bismikallahumma amut wa ahya gitu. Tapi hadirin, ini saya sangat menganjurkan Anda tidur hafal doa ini. Nanti minta WA saya, Pak, saya kasih. Jadi mau tidur pegang handphone aja nggak apa-apa. Nah, kenapa? Ini Pak, kalau kita meninggal dalam keadaan begini, kata Nabi, fa anta 'alal fitrah. Kamu meninggal dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kita hamba Allah yang penuh dosa ini hadirin, dengan mengamalkan 1 sunnah ini aja meninggal dalam keadaan suci hadirin. Baik, ini sudah jam 6 ya Allah. Yang keenamnya adalah, ternyata kata Nabi, akhlak mulia itu justru bukan cuma silaturahim aja itu, bukan cuma silaturahim aja yang menambahkan umur, tapi juga akhlak mulia. Ini hadisnya kami cari dalam riwayat Imam Ahmad, nomornya udah 20.000 lebih. Kalau tadi kan baru 4.000, baru terakhir pun 200 gitu ya. Ini kita tampilkan nomornya 20.000, 23.000 sekian. Ya. Jadi majelis ilmu hadis, Pak, di Al-Hijrah ini udah selevel S2, S3 nih, Pak. Hadisnya udah nomor 20 ribuan. Masa sih Ustadz? Iya, dibilangin nggak percaya. 25.000 nih, Pak. Tuh, kata baginda, ya, beliau sabdakan bahwa wa husnul khuluqi, akhlak yang baik, kata Nabi. Wa husnul jiwar, bertetangga yang baik. Akhlak bagus, bertetangga yang baik. Ya'muranid diyar, itu akan menjadikan negeri kita negeri yang makmur. Kemerdekaan diisi dengan akhlak yang mulia.
Orang akhlak mulia nggak bakal korupsi. Orang akhlak mulia nggak bakal menyakiti hati orang lain. Orang akhlak mulia nggak bakal sabet sana sabet sini untuk bisnisnya lancar. Orang akhlak mulia nggak bakal main sogok menyogok. Orang yang akhlak mulia nggak bakal begini begitu. Orang yang akhlak mulia akan memberikan kepada orang lain menjadi yang terbaik. Orang menjadi senang. Jadi kalau akhlak mulia hadirin dan bertetangga yang baik, ya'muranid diyar, kata Nabi, menjadikan negeri ini kebah ripah loh jinawi, wa yazidani fil a'mar, dan panjang umur tuh ditambahin oleh Allah kalau dengan akhlak yang mulia. Kan kita taunya akhlak apa tuh, silaturahim aja tuh yang memanjangkan umur. Akhlak mulia memanjangkan umur. Baik hadirin, akhir-akhir nih sudah ke-6, ke-7, akhlak mulia ciri kesempurnaan iman. Nah hadirin, ini kita ambil hadisnya riwayat daripada Imam Tirmidzi. Baginda bersabda bahwa ya, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, dibilang sempurna loh Pak. Makanya ketika Sayyidina Ali berjalan, ada kakek-kakek di depannya Yahudi, beliau tidak mau mendahului, itu akhlak. Ketika Sayyidina Ali diambil baju besinya oleh seorang Yahudi, lalu dihadirkan ke pengadilan, kata hakim, saksinya siapa? Ini anak-anak saya. Batal. Dalam Islam, saksi tidak boleh dari keluarga sendiri. Ya udah deh, kalah. Sayyidina Ali kalah. Bajunya milik Yahudi. Dalam hati Yahudi, padahal ini betul baju saya mencuri, tapi saya kagum sama hukum Islam. Dia datengin Sayyidina Ali, wahai Ali, ini memang baju besi punya kamu. Ya, saya yang mencuri dan saya bersyahadat dengan keindahan hukum Islam. Masuk Islam akhirnya. Hadirin, akhlak yang mulia, demikianlah Nabi SAW menjenguk, dalam hadis Sahih Bukhari, menjenguk keluarga Yahudi yang sakit. Orang Yahudi dijenguk. Sakit apa nak? Bapak, anaknya udah berobat belum? Sampai anaknya sebelum meninggal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Masuk Islam. Hadis Sahih Bukhari itu. Baik, di sini Nabi bersabda, ya, akmalul mu'minina imana, orang beriman yang imannya paling sempurna, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya, wa altafuhum bi ahlih, yang paling lemah lembutnya dengan istrinya. Jangan dengan orang lain baik-baik sama istri, apa lu ampar dikit. Justru ciri-ciri Anda menjadi suami yang terbaik, yang pertama kali senang dan memuji kita, bukan istri tetangga Pak, naudzubillah, tapi istri kita sendiri. Setiap pulang, bang, diambilin tasnya, di ini. Pernah nggak istri Anda berucap, Pak, bang, saya dapat anugerah banget ya bang, punya suami kayak abang gitu. Itu istri saya ngucapin itu hampir tiap hari itu Pak. Jadi kita tuh paling bagus pandangannya itu menurut Nabi, bukan dari pujian orang lain. Istri kita tuh bagaimana dengan kita. Baik, terakhir Pak, terakhir, ya Allah, udah jam 6:04, tapi belum isyrok ya. Udah, ya kan sholatnya belum Pak, sholatnya tambah 10 menit. Sebentar nih, nomor 8-nya hadirin, ya, nomor 8-nya adalah orang yang dia dalam kajian ini, orang yang mempunyai 4 sifat ini diharamkan masuk neraka. Dan ini adalah 4 ini akhlak semua. 4 macam, 4 sifat ini haram masuk neraka. Ini hadis terakhir hadirin, riwayatnya daripada Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Kita buka sejenak. Nabi SAW bersabda, 4 macam haram dia masuk neraka, surganya dijamin. Akhlak, semuanya akhlak. Cakep banget nih Pak. Ingat nih, sengaja ini saya tempatin nomor terakhir supaya Anda pulang 4 macam keinget. Emang yang pertama ingat tadi Pak? Coba, nggak inget kan? 4 macam ini ingat, supaya ingat. Maksudnya ini 4 macam sengaja saya kasih terakhir nih.
Derajatnya hasan, riwayat Imam Tirmidzi, Imam Tirmidzi 2676. Kata baginda, aku menjamin orang yang punya 4 macam akhlak ini haram masuk neraka, dijamin surganya. Yang pertama, ala kulli qaribin. Yang pertama sifatnya merendah, low profile. Bahasa ininya low profile, orang yang merendah, bukan rendah diri ya Pak, rendah hati. Mudah bergaul dengan si miskin. Kan orang biasanya mudah bergaul dengan si kaya, si the have, si pejabat. Tapi dengan miskin dia senang, dia datengin, dia ditegur. Low profile, merendah. Hayyin bahasa Arabnya. Qarib, maaf. Qarib bahasa Arab. Yang kedua, hayyin. Hayyin ini adalah orangnya berwibawa, tidak suka berbohong, tidak pelin-pelan, enggak mencelak-mencelek. Itu hayyin. Ya, omongannya lurus, benar. Coba Pak, kalau Anda berbohong sekali, kita datangnya jam 9 ya, ditunggu, nggak ada konfirmasi, nggak ada WA, nggak ada SMS, nggak ada macam-macam, nyelonong gitu aja, udah besok-besoknya nggak ngomong lagi, nggak minta maaf. Ini muruahnya turun orang kayak gini Pak, wibawanya turun, nggak hayyin. Maka hayyin itu berwibawa, ya berwibawa, tapi maksudnya tidak berbohong. Yang ketiganya layyin, omongannya santun, lemah lembut orangnya. Yang terakhir, yang keempat, sahlin, memudahkan urusan dimudahin aja tuh. Di lampu merah, tiba-tiba yang di belakang yang jebret, waduh, mobil baru lagi, udah orangnya takut kan, ke kiri dua-duanya tuh, pasang lampu hazard. Udah gitu orangnya datang, Pak maafin ya Pak. Si bapak ini bilang, udah Mas, nggak apa-apa Mas, ini kalau diganti berapa panel nih, tanya Pak Haji Nur itu ya, kan mobil saya sering sama beliau itu. Tanya sama Haji Nur, 2 panel nih berapa nih, mahal lumayan kan gitu. Terus kata orang ini, udah Pak, nggak usah diganti Pak, ini udah ditakdirkan sama Allah 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi ya, nggak usah Bapak ganti, tapi lain kali hati-hati ya, khawatir orang lain juga ketabrak. Itu orang senangnya bukan main tuh Pak. Tapi itu kalau Anda kuat imannya Pak, kalau nggak ganti ya paling enggak minta ganti, dengan ganti boleh, minta ganti boleh, ganti aja Pak, ganti KTP SIM sini. Jadi dalam masalah ini Pak ada tingkatan 3-nya. Yang pertama yang tertinggi, udah Pak nggak usah diganti, nggak apa-apa biar saya urus, tapi saya ingetin Bapak hati-hati lain kali, jangan sembarangan. Itu orang bisa masuk Islam tuh Pak. Yang kedua derajatnya agak turun sedikit, ya dia agak kesel, kamu sih gimana nyetirnya, ganti sini KTP SIM-nya, ayo ketemu nanti di bengkel. Ini saya nggak pakai asuransi. Ya. Yang ketiga akhlaknya buruk Pak. Udah emang ketabrak, salah dia sih, salah orang, tapi akhlaknya di bawah rata-rata. Dia marah-marah minta ganti juga, tapi keluar bahasa-bahasa binatang. Dasar lo, mony, anj, itu nggak boleh kayak begitu. Nomor 3. Kita usahakan Pak, paling nggak nomor 2 lah. Ya. Warga VIP paling nggak nomor. Tapi kalau Anda bisa nomor 1, saya acung jempol. Semoga kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, ya, para tokoh masyarakat, para ulama kita, para penyelenggara pemerintahan dari struktur tertinggi presiden sampai RT RW-nya, Allah mudahkan semuanya, Allah sehatkan badan mereka, Allah jaga mereka, terutama ulama-ulama lurus kita, Allah panjangkan umurnya, berkahkan daripada keluarganya, dan dijadikan anak kita menjadi anak-anak soleh solehah sebagai generasi penerus dari kemerdekaan yang sudah Allah berikan kepada negara tercinta Republik Indonesia, dan diwafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan, kekurangan dimaafkan. Saya harus berangkat, mohon maaf sudah ditunggu, dan kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.